sebuah es batu. Saat itu, aku tinggal di sebuah apartemen yang tak jauh dari lokasi kampus. Dan di apartemen ini, aku tinggal bersama temanku yang bernama Randi. Namun, temanku ini adalah tipe orang yang sangatlah ceroboh, karena ia selalu saja tersandung, sehingga selalu saja menjatuhkan barang-barang setiap saat. Belum lagi, ia selalu saja kurang teliti dalam membersihkan segala kekacauan yang telah ia buat. Bahkan, alas kaki pun sekarang wajib dibutuhkan, agar tidak ada yang terluka saat menginjak barang-barang yang telah ia jatuhkan. Hingga suatu hari, ketika aku sedang menonton televisi, aku mendengar sebuah bunyi seperti sesuatu yang pecah dari arah dapur. Aku pun lantas berteriak dengan berkata tentang apa yang sedang ia lakukan di sana. Namun, temanku hanya berkata bahwa aku tidak perlu khawatir karena ia sedang membersihkannya. Aku pun sangat kesal karena ia benar-benar orang yang sangat ceroboh. Bahkan, aku pun sempat kepikiran untuk mengganti semua peralatan makan yang ada dengan yang plastik. Setelah itu, aku pun kembali melanjutkan menonton televisi. Dan ketika acaranya sedang iklan, aku pun pergi ke dapur untuk sekedar mencari minuman. Setelah sampai di dapur, aku pun segera mengambil gelas dan langsung membuat segelas teh. Dan setelah jadi, aku pun langsung mengisinya dengan sebuah es batu yang ada di freezer. Namun, tiba-tiba temanku tersebut menatapku dengan wajah yang sangat pucat. Aku pun lantas tak menghiraukannya dan langsung segera meminum es tehnya. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, yang ia ambil bukanlah sebuah es batu, melainkan sebuah pecahan kaca. Hal itu terjadi karena temannya takut akan dimarahi, sehingga ia terburu-buru membersihkan kacanya dengan menaruhnya di dalam freezer. Pembunuhan berantai. Ketika aku terbangun di tengah malam, aku merasakan suatu perasaan yang tidak enak. Dan karena penasaran, aku pun mencoba untuk menyalakan lampu yang ada di meja. Dan setelah lampunya menyala, ternyata ada sebuah genangan darah yang sangat banyak di atas selimutku. Aku pun sontak menjerit dan langsung berlari keluar kamar. Dan ketika aku turun ke lantai bawah, aku melihat anjingku sudah terbaring dengan berlumuran darah. Setelah itu, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara yang berasal dari ruang makan. Aku pun sempat berpikir bahwa pembunuh tersebut masih berada di dalam rumah ini. Aku pun lantas bergegas lari ke kamar orang tuaku dan berharap mereka berdua masih hidup. Namun, setelah aku membuka pintu kamar, aku melihat kedua orang tuaku sudah terbaring tak bernyawa. Dan tiba-tiba, aku juga mendengar sebuah suara langkah kaki yang sepertinya akan datang menuju kamar ini. Aku pun hanya bisa meringkuk di pojok ruangan karena sudah tidak ada jalan keluar lagi. Namun, ternyata yang datang bukanlah seorang pembunuh, melainkan seorang pria yang berseragam polisi. Dan ketika aku hendak berlari ke arahnya, tiba-tiba pria tersebut pun langsung bergerak mundur. Aku pun lantas bertanya tentang apa yang sebenarnya ia lihat sampai merasa sangat terkejut. Pria tersebut pun hanya terdiam sambil berusaha meraih pistol yang ada di sabuknya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, semua pembunuhan tersebut adalah ulah dari si aku itu sendiri. Karena kemungkinan ia memiliki sebuah kepribadian ganda, sehingga ia tak sadar karena telah melakukannya. Sebuah bola bearing. Suatu hari, ada seorang pria yang selalu saja sibuk bekerja di gudang peralatannya. Karena pria tersebut memiliki hobi berupa sains dan pekerjaan pertukangan. Hingga suatu saat, anak dari pria tersebut pun tiba-tiba datang dengan keadaan menangis. Pria tersebut pun lantas bertanya tentang apa yang terjadi sampai membuatnya menangis. Si anak pun menjawab dengan berkata bahwa ada sebuah bola bearing yang masuk ke dalam telinganya. Setelah mendengar penjelasannya, pria tersebut pun mencoba untuk menenangkannya dengan berkata bahwa di gudang ini pasti ada suatu alat yang dapat membuat bola tersebut dapat keluar. Setelah mendengar perkataan ayahnya, si anak pun merasa sedikit tenang. Karena di gudangnya memang penuh dengan bermacam-macam alat dan juga penemuan.
Setelah berkeliling untuk mencari, akhirnya pria tersebut pun berhasil menemukan sebuah alat yang sangat bagus. Alat tersebut adalah sebuah elektromagnet super kuat yang telah ia buat sendiri. Setelah itu, pria tersebut pun menempatkan telinga anaknya berhadapan dengan mesin tersebut. Dan setelah persiapannya selesai, pria tersebut pun langsung menyalakan mesinnya. Dan langsung saja terdengar sebuah suara dentangan yang sangat nyaring. Ternyata itu adalah sebuah tanda bahwa bola bearingnya telah keluar dan sudah menempel di magnet. Namun, tiba-tiba si anak pun langsung bertekuk lutut ke lantai. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, pria tersebut salah menempatkan telinga anaknya, sehingga bola bearing yang seharusnya keluar malah langsung tembus ke telinga satunya. Sebuah apartemen. Hari ini, aku mencoba untuk hidup mandiri dengan menyewa sebuah apartemen. Dan di apartemen ini, aku mendapatkan sebuah kamar yang terletak di lantai 12. Meskipun aku takut dengan ketinggian, namun aku tetap suka karena pemandangan di sini sangatlah bagus. Hingga suatu hari, ketika aku sedang menata rambutku di cermin, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang menakutkan yang terjadi. Aku melihat sebuah wajah dari seorang wanita yang menatapku dengan tajam dari arah belakang. Wanita tersebut memiliki rambutnya sangat panjang dan memiliki tatapan yang sangat mengerikan. Dan ketika aku menoleh ke belakang, ternyata tidak ada apapun di sana, karena yang terlihat hanyalah sebuah pemandangan yang indah dari jendelaku. Aku pun sempat berpikir bahwa yang menatapku tadi adalah hantu. Dan tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat keras, seperti sebuah benda yang terjatuh. Seketika itu pun, aku merasa jantungku seakan berhenti berdetak ketika mendengar suara tersebut. Aku pun merasa bahwa suara tadi adalah suara dari sebuah tabrakan. Karena setelah itu, aku mendengar suara sirine dari kejauhan. Dan karena masih kaget, aku pun tidak menghiraukan suara tersebut, karena aku masih tidak percaya bahwa aku tadi baru saja melihat hantu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, yang ia lihat bukanlah hantu, melainkan seorang manusia. Dan wanita yang ia lihat tadi sebenarnya sedang melakukan bunuh diri dengan melakukan terjun bebas dari gedung apartemen. Jalan yang berkabut. Hari itu, langit tampak sangat gelap ketika aku sedang berjalan menyusuri sepanjang jalanan. Bahkan, kabut tebal pun juga masih menyelimuti, sehingga jalanannya jadi sangat sepi. Dan di tengah perjalananku, tiba-tiba aku melihat sesuatu dari kejauhan. Ternyata, yang aku lihat adalah seorang pria yang berbadan besar yang sedang berjalan dengan cepat. Pria tersebut tampaknya sangat terburu-buru dan terlihat tampak sangat cemas. Dan pandangannya pun hanya fokus ke arah depan, sehingga ia tidak melihat ke arahku. Aku pun lantas tak menghiraukannya dan langsung saja melanjutkan perjalananku lagi. Namun, tiba-tiba aku sangat terkejut ketika melihat sebuah mobil yang sepertinya habis menabrak pohon. Aku pun langsung segera berlari ke arah mobil tersebut karena mendengar sebuah teriakan wanita minta tolong. Setelah sampai, aku pun berusaha untuk membuka pintu mobil tersebut. Namun aku tak berhasil membukanya karena pintunya terkunci. Sehingga aku terpaksa mencari sebuah benda yang bisa digunakan untuk memecahkan kaca tersebut. Selang beberapa menit, akhirnya kaca tebal tersebut pun berhasil aku pecahkan. Namun, ketika aku melihatnya, ternyata ada begitu banyak darah di lantai mobilnya. Dan sialnya, aku pun sudah terlambat untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan bagi kalian yang bisa menjawab soal riddle yang terakhir, silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar.